dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa KMTV dan juga pendengar Radio Rabani 91,1 FM dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan setelah sekian lama tidak berjumpa di program Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah guru-guru kita di kesempatan hari ini sudah hadir di studio untuk hari ini. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang sentiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya dan jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Taib, para pemirsa KMTV dan juga generasi Robani dimanapun antum dan antuna berada, untuk hari ini kita akan membahas sebuah tema yang kita beri judul bersyukur atau berkabung. Ini seperti apa dan bagaimana nanti seperti biasa akan kita dengarkan masing-masing penjelasan dari guru kita yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Ada yang terhormat guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatul Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita juga Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Taib generasi Robani dan juga pemirsa KMTV, tanpa berlama dan tidak memperpanjang mukaddimah, seperti biasa kita akan langsung saja memberikan kesempatan pertama untuk guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala untuk tema kita bersyukur atau berkabung. Kepada guru kita persilahkan, fal yatafadhal mashkur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil izzati wal jalal al-kabir al-muta'al al-mustabtahi bihamdihi wal thana'i alaihi kullu amrin zibal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan najati yaumal ma'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-karimul khisal al-azimul fi'al sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zawal. Thumma amma ba'd, أوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pada pagi ini yang lumayan tidak gerah, agak sejuk sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejukkan hati kita dengan iman, dengan keyakinan, dengan ilmu yang diturunkan dan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Bersyukur kita bisa berkumpul bersama ahlul ilmi wal fadl,
ashabul fadilah, al-masyayikh, baik yang hadir di studio ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan, para asatizah hadir bersama kita pada pagi ini. Seperti biasa, sahabat dan tuan guru kita Kiai Haji Dr. Hidayatullah Ismail LCMA dan abuya kita Kiai Haji Dr. Helmi Basri Ad-Dawudi LCMA, dan yang tak pernah absen, yang senantiasa mengingatkan, senantiasa bersemangat memotivasi saudara Kurei dan al-akh yang senantiasa di studio baik di KMTV ataupun di Rabbani 91,1 FM atau media-media lain yang bekerja sama menebar kebaikan ini. Ada al-akh Adnan, Imam Asy-Syafi'i, dan Ahcib Bayali dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada semuanya dan Allah terima amal ibadahnya dan diberkahi anak, istri dan hartanya. Amin. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa pula lancar dan meluncur dari lisan kita dalam setiap munasabah dan pertemuan kita. Semakin banyak kita bersalawat dan salam kepadanya, semakin beruntung kita di akhirat dengan syafaatnya. Para masyayikh, para asatizah, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atau berkabung. Kita baru saja beberapa hari, kalau di Arab Saudi hari Sabtu, sedangkan di negeri kita berdasarkan keputusan Kementerian Agama melalui sidang isbat bahwa kita puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, yang Nabi SAW mengatakan ahtasibu ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah. Saya berharap puasa hari Asyura itu bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Kemudian Nabi SAW memang salah satu sunnahnya di awal-awal adalah selalu bertanya dan dekat dengan ahlul kitab. Maksud dan tujuannya adalah pertama untuk meyakinkan mereka bahwa kita datang bawa risalah yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk taltif al-qulub, ta'lif al-qulub, untuk menarik mereka untuk masuk dan mengikut agama Islam. Tetapi ketika ternyata mereka tidak mau menerima, kemudian tidak ada izin lagi dari Allah SWT untuk mendekati, artinya dengan tampil sama-sama, bahkan ada perintah untuk tampil beda dengan orang-orang musyrikin min ahlil kitab wa ghairihim, maka istaqarrat sunnatun Nabi SAW, akhirnya tetaplah sunnah Nabi SAW ala mukhalafati ahlil kitabi wa ghairihim minal kuffari wal musyrikin. Bahkan hadis Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan mereka. Ma'asyur kiram, maka di menjelang Nabi wafat SAW, la in ishtu min qadimin la asumanna tasu'ah. Andainya aku masih hidup tahun depan, maka aku akan puasa pada tanggal 9 atau yang disebut dengan Tasu'ah. Dalam ini untuk tahun ini bagi kita di Indonesia Tasu'ah jatuhnya pada hari Sabtu. Dan di riwayat lain bahwa Nabi SAW mengatakan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Dalam riwayat lain wa yauman ba'dahu. Jadi ada kalimat sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu,
Dan ada riwayat yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Sebab itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tingkatan puasa Asyura itu adalah yaitu puasa Tasu'a, Asyura dan hari tanggal ke-11 Al-Hadi Asar. Yang kedua adalah puasa sehari, itu seperti yang dilafazkan dalam riwayat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah puasa sehari sebelumnya dan sehari pada hari Asyura, dan itu yang dicita-citakan Nabi SAW. Tapi ternyata tahun depan beliau tidak lagi bersada bersama kita, karena dia mengatakan itu di bulan Muharram tahun ke-11 dan di bulan Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan cita-cita beliau, kalau seandainya masih ada waktu untuk haji lagi, maka dia akan haji tamattu. Kemudian yang ketiga adalah puasa satu hari saja, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Dan ini yang diamalkan Nabi alaihi salatu wassalam sejak tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat. Dan pada asalnya Yaum Asyura ini sudah dilakukan oleh, bahkan semasa jahiliyah pun Nabi SAW sudah puasa, di mana orang-orang Quraisy seperti hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa bahwa orang-orang Quraisy kanat tasumu Asyura, berpuasa pada hari Asyura, dan Nabi SAW juga sudah puasa. Nah, tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau hijrah di bulan Rabiul Awal tahun pertama, tentu telah lewat puasa Asyura. Dan di tahun kedua beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu kata beliau, khususnya Yahudi Bani Nadir, Bani Nadir, mereka puasa hari Asyura, dan malam harinya mereka hiasi anak-anaknya seperti merayakannya pada malam harinya. Lalu Nabi SAW bertanya, "Ma hadzal yaum allazi tasumun?" Apa ini hari yang kalian puasa? Kerenanya, artinya ini istifham, bukan istifham untuk menanyakan, tidak, tapi ini adalah istifham untuk memastikan, ditakkid. Hari apa nih kalian puasa? Qalu hada yaumun najjallahu Musa min fir'auna wa junudih. Ini hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun dan bala tentaranya. Itu hari selamat bagi orang beriman dan hari kehancuran bagi orang-orang yang kafir. Hari selamat bagi orang-orang beriman dan hari kehancuran bagi orang-orang kafir. Karena dulu setiap Allah menyelamatkan hambanya yang beriman di umat terdahulu, hari itu pula kebinasaan bagi orang-orang yang kufur kepadanya. Diselamatkan pula Nuh alaihissalam juga pada tanggal 10 Muharram, dan hari itu pula ditenggelamkan semua orang yang kafir kepadanya. Dan setiap ada penyelamatan dari Allah SWT kepada kaum atau Nabi dan kaumnya yang beriman, hari itu pula hari kebinasaan dan kehancuran bagi orang-orang yang kafir kepadanya. Diselamatkan Nabi Lut dan kaumnya, pada hari itu pula dihancurkan umat yang kufur kepadanya. Diselamatkan kaum Nabi Ad pada hari itu, dan hari itu pula dihancurkan orang-orang kafir. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa dipuasa hari itu? Fasama Musa wa banu Israil syukran lillah. Musa pun berpuasa pada hari itu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya adalah syukran lillahi ta'ala. Itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu au aula bi Musa minkum. Kami lebih dekat dan kami lebih patut bersyukur karena keselamatan Musa daripada kalian.
Kenapa Nabi katakan kami lebih dekat, lebih patuh? Pertama, para nabi itu adalah saudara. Yang kedua, Nabi agamanya sama dengan Nabi Musa. Sedangkan Yahudi agamanya ada berubah. Karena mereka tidak lagi beragama Islam, tapi sudah agama Yahudi. Jadi sudah dirubah agama sehingga berubah menjadi agama lain. Jadi kalau tuan-tuan nanti sudah merubah-rubah agama ini dipakai nama, jadi nanti hilang Islamnya, tinggal agama itu. Seperti sekarang orang ingin menjadikan Islam Nusantara, lama-lama nanti jadi agama Nusantara, bukan agama Islam. Atau Islam Sunda Wewitan misalnya, maka hilang Islamnya, tinggal kebiasaan Sunda Wewitan. Atau Islam Kecawen, Kecawen ya, tinggal Islamnya, tinggal Kecawennya. Karena memang untuk merusak Islam itu cukup 1-2 saja keyakinan, itu sudah hilang Islamnya. Karena yang baik itu selalu rusak karena 1-2-3 yang rusak. Tetapi yang buruk tidak bisa baik dengan ratusan bahkan ribuan yang baik. Jadi ibaratnya kalau kita berjalan musafir, bersama kita ada 100 orang. Yang sakit 2 orang, bisa terkendala perjalanan yang 100 gara-gara 2 ini. Gara-gara 2 ini terkendala 100. Yang 100 yang sehat yang terpengaruh, bukan yang sakit sehat karena yang 98 itu. Demikian juga bid'ah dalam agama ini. Kalau kita buat satu bid'ah, cukup untuk mengeluarkan kita dari lingkaran Ahlus Sunnah. Seperti bid'ahnya Khawarij yang mengkafirkan setiap pelaku dosa besar, atau bid'ahnya Syiah yang mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, karena mereka mengeluarkan selain mereka dari Islam, maka otomatis mereka pun keluar dari Islam. Karena orang yang mereka keluarkan tak keluar, tentu mereka yang harus keluar. Nah, siapa yang meyakini kebenaran Syiah hari ini khususnya, berarti dia telah mengkafirkan dirinya tanpa dia ketahui. Karena di mata orang Syiah Rafidah, selain Syiah Rafidah adalah kafir. Gimana tidak bisa dia mengkafirkan kita? Abu Bakar saja dikafirkan, Umar dan Utsman saja dikafirkan, Abdurrahman bin Auf dikafirkan, orang-orang yang dijamin masuk surga tetapi sudah dikafirkan oleh mereka. Bagaimana dengan kita hari ini? Nah, ikhwani akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, hari bersyukur atas keselamatan yang Allah berikan kepada Musa dan para Bani Israel yang mengikutinya. Nah, sekarang kalimat syukur dari Nabi SAW diaplikasikan dalam bentuk beribadah, yaitu ibadah puasa. Nah, sekarang orang-orang pada hari ini, mungkin akan didetailnya oleh para syekh kita, pada hari ini orang menjadikan hari Asyura itu, atau setidaknya ada 3 kelompok utama dalam menghadapi hari Asyura. Kelompok pertama adalah kelompok yang berkabung pada hari ini, yaitu berkabung atas meninggalnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an abihi, yaitu beliau pada tahun 61 Hijriah, tepatnya 10 Muharram, ditipu oleh orang-orang Syiah di Kufah. Ditipu, disuruh datang, karena ketika Muawiyah dibaiat, masih banyak sahabat yang belum membaiatnya, karena mereka berada di ada yang berada di Mekah, ada yang berada di tempat lain. Termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, termasuk Abu Sa'id al-Khudri, maka sedang berada di Mekah. Dan Abdullah bin Abbas juga di Mekah atau di Taif radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, orang-orang ini, orang-orang Kufah yang memang sejak awal memusuhi orang-orang Syam di bawah pimpinan Muawiyah, mereka tidak menerima Muawiyah menjadi khalifah, menjadi malik, menjadi penguasa Islam. Akhirnya mereka memprovokasi
Husain untuk datang ke Kufah dengan janji akan diangkat dan dibayar. Namun orang Kufah sudah terbiasa berkhianat. Ali mereka bunuh, Hasan mereka racuni. Lalu Abdullah bin Abbas nasihati Husain, atazhab ila qaumin qatalu abaka wa khazalu akhak. Apakah engkau nak pergi suatu kaum yang membunuh ayahmu dan mencelakakan saudaramu? Tapi karena banyak yang memotivasi, yang memberikan semangat, akhirnya Husain radhiyallahu ta'ala anhu tetap pergi. Dan setelah sampai di Karbala, orang-orang yang menjanjikannya tidak ada, akhirnya beliau diserang oleh orang, akhirnya dibunuh. Nah, orang-orang Kufah memang pandai bermata buaya, air mata buaya. Mereka menjadikan hari ini sebagai hari berkabung internasional. Dan berkabung, kenapa mereka berkabung? Kalau karena kematian seorang tokoh, seorang yang imam, seorang yang hebat, bukankah sebelum Husain, karena dia dibunuh secara zalim, bukankah sebelumnya banyak orang-orang yang lebih hebat dari Husain terbunuh dengan secara zalim? Ayahnya dibunuh secara zalim. Kenapa tidak dirayakan? Atau kenapa tidak dihabis-habis sebagai hari berkabung? Hamzah, paman datuknya, atau ada paman dari ayahnya juga terbunuh secara kejam, tapi tidak dijadikan hari berkabung. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu jauh lebih mulia daripada Husain, tapi tidak dijadikan hari kematiannya sebagai hari untuk berkabung. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala juga terbunuh secara sadis dan secara zalim, tapi tidak dijadikan sebagai hari berkabung. Mus'ab bin Umair dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum yang lebih mulia, yang lebih hebat daripada Husain. Nah, kenapa Husain dijadikan hari berkabung? Dan kemudian andainya dijadikan sebagai hari berkabung, apakah dengan memukul-mukul dada, atau dengan menampar-nampar pipi, atau bahkan melukai badan sendiri? Di sini kita dapat ketahui bagaimana ini adalah jalan kesesatan. Ini golongan pertama yang sesat berlebihan dalam menjadikannya sebagai hari berkabung internasional. Kelompok kedua ada pula yang menyerayakan hari ini. Mereka menjadikan hari 10 Muharram sebagai hari raya, yaitu Nawasib, yang memusuhi keluarga Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib dan sangat loyal pada Muawiyah, tapi tidak seperti yang diinginkan oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Muawiyah tak pernah menginginkan itu, sebagaimana Ali juga tak pernah mencaci Muawiyah. Muawiyah juga tidak pernah merendahkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi pengikut-pengikut yang tersesat menjadikan hari kematian Husain sebagai hari kemenangan dan sebagai hari yang dirayakan. Mereka berpakaian baru-baru, makan-makan dan sebagainya. Ini golongan kedua. Sedangkan golongan ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW, berpuasa pada hari ini sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada Ilahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan andainya pun kita bersedih dengan kematian Husain pada hari ini, sebagaimana juga kita bersedih dengan kematian para pembesar sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetapi tidak ada jalan bagi kita untuk mengada-ngada dalam agama ini, apalagi melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Laisa minna man latamal khudun wa syaqqal juyub. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi SAW, orang yang menampar-nampar pipinya karena kesedihan, dan tidak pula merobek-robek bajunya karena berkabung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita min ahli sunnati wal jamaah, golongan yang selamat dunia dan akhirat. Dan ini sekedar pembuka, insyaallah sebagai pendalaman dan juga closingnya daripada
asy-syaikhani insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk pendahuluannya di materi kita untuk hari ini. Dan berikutnya kita akan mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatul Ismail LCMA hafizahullahu taala. Falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya alim. Amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA dan guru kita Dr. Helmi Basri LCMA. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga guru-guru kita dan keluarganya, dan Allah berkahi segala aktivitas dan kegiatan dakwah mereka. Dan seluruh ikhwah yang berada di studio, Arai, Adnan dan Akh Syafi'i, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dan pemirsa KMTV dimanapun berada, semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kembali kita berjumpa dan dimudahkan bagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati keindahan Islam melalui ilmu yang telah ditinggalkan, melalui warisan yang telah diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kenikmatan mempelajari agama merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, melebihi kenikmatan makan dan minum yang kita rasakan. Karena ilmu akan mencerahkan jiwa dan akan membimbing kita dan bahkan menerangi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan dan minum, na'am, memberikan kekuatan pada fisik dan kepada hari-hari kita. Maka seperti mana yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Setiap nafas yang kita tarik dan kita lepaskan sungguh membutuhkan ilmu agar benar-benar apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita ini Allah berkahi dan Allah catat dalam timbangan kebaikan kita, dalam catatan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat ini juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, dan seluruh para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, dan kepada siapapun yang selalu berusaha untuk istiqamah di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, pada hari ini kita membicarakan satu topik, bersyukur atau berkabung. Tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana guru kita Dr. Dasman memulai dengan satu hadis yang inilah yang menjadi dasar kita bersyukur di tanggal 10 itu, di mana kita berpuasa, ya, berpuasa Asyura, dan kita awali sehari sebelumnya berdasarkan perintah Nabi kita alaihi salatu wasallam dan cita-citanya. La in ishtu ila qablin la asumanna tasya. Jika seandainya aku hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9. Namun ajal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu, dan kemudian dia tidak sempat berpuasa di tanggal 9 di tahun berikutnya. Nah, kita berpuasa di tanggal 9
dan juga berpuasa di tanggal 10-nya. Ihwafillah rahimakumullah. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi juga, bahwa di tanggal 10 Al-Muharram, ya, 10 Muharram, kaum muslimin di belahan dunia manapun, dan seperti juga ada kaum Syiah di belahan dunia manapun, masing-masing memberikan bentuk-bentuk yang mengekspresikan keyakinan mereka. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah ala aqidati salafil ummah, ya, kita berpuasa di tanggal 10 itu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, siyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allah ayukaffir as-sanata allati qablaha. Allah berikan hadiah besar untuk kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita setahun yang lewat. Dan inilah kebaikan yang Allah berikan. Dan kita memanfaatkan waktu-waktu ini untuk menggapai ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi yang berbeda. Nah, kalau kita seperti yang disampaikan Nabi kita SAW, syukran lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa berpuasa, kemudian Nabi SAW berpuasa, dan bahkan di tahun berikut meminta untuk berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari satu sisi gambaran, ya kan, ada bersyukur atau berkabung. Nah, mana? Nah, kaum Syiah, ya, orang-orang Syiah di tanggal 10 Muharram mereka berkabung. Mereka berduka atas kematian, ya, Husain ibn Ali bin Abi Thalib, yang sudah diceritakan tadi. Sebab kematiannya adalah pengkhianatan dari kaum Syiah. Dan kalau berbicara tentang pengkhianatan orang Syiah, tidaklah menjadi hal yang asing di telinga kita dan di sejarah umat Islam ini. Ya, itulah tadi yang diceritakan di Kufah telah terjadi, ya, satu peristiwa besar di mana Husain dikhianati dan sampai dibunuh dia, keluarganya, dan orang-orang yang mengikutinya. Bukan hanya itu, kejadian yang sangat banyak juga terjadi di tanah suci. Ya, mereka juga kaum Syiah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Tercatat dalam sejarah, misalnya kaum Al-Qaramita pada tahun 317 Hijriah mereka membunuh kaum muslimin lebih dari 30.000 orang. Ya, dan juga pada tahun 1985, 87, 86 juga tercatat. Dan bahkan baru-baru ini juga, sebelum Covid kalau tidak salah, juga terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang ada di Mekah. Nah, orang Syiah ma'ruf bil kadhib. Mereka ini suka berbohong, dan pengkhianatan itu bagian yang tidak terlepas dari akidah mereka. Kita tahu, ya, bahwa di antara keyakinan mereka ada namanya taqiyah, ya, berpura-pura, ya. Bila mana mereka berada di tengah kaum muslimin, mereka bersifat atau sifatnya seperti orang-orang as-sunnah, biar mereka aman. Mereka sholat di masjid kaum muslimin, mereka seperti kaum muslimin, tapi di hati mereka membara api kebencian terhadap al-sunnah, ya, wal jamaah itu sendiri. Mereka berpura-pura, bertaqiyah, ya, bertaqiyah. Dan ini sudah biasa bagi mereka. Ikhwafillah rahimakumullah. Saya sedikit ingin menyampaikan tentang bagaimana pada 10 Muharram hari Asyura itu, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu adalah ditandai dengan berkabung. Ini menandakan bahwa hari kesedihan dan hari di mana mereka mengingat tentang kematian Husain ibn Ali itu sendiri. Nah, dalam peristiwa yang mereka lakukan ini kita potret beberapa sisi. Yang pertama, kegiatan Asyura yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu tidak terlepas daripada, pertama adalah penyimpangan-penyimpangan.
Apa penyimpangan yang dilakukan oleh mereka? Satu, seperti yang disampaikan guru kita tadi, yaitu melukai kepalanya dengan pedang. Dan kemudian mereka memukul tubuh mereka ya dengan cambuk yang berduri atau dengan rantai yang berduri. Nah, hal itu meyakini bahwa hal itu mereka lakukan adalah bentuk kecintaan mereka kepada, mengekspresikan cinta mereka kepada Husain. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melukai diri kita, untuk menyakiti fisik kita. Nah, perbuatan ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita yang mulia. Yang kedua, ikhwatul kiram rahimakumullah, di antara penyimpangan-penyimpangan bahwa banyak sekali mitos-mitos dan cerita-cerita hikayat wa qasas yang dibuat-buat oleh para imam-imam mereka, dan itu akan membangkitkan emosi massa, membuat para pengikut-pengikut Syiah itu untuk ya emosi mendengarkan cerita-cerita itu. Itu salah satu yang dilakukan oleh mereka. Yang ketiga, termasuk mitos bahwa di tanggal 10 Asyura itu ya hari-hari di mana hujan tidak turun. Kemudian hujan enggak saatnya. Karena mereka mengatakan, mitos mereka, langit berkabung. Ikut bukan hanya mereka tapi juga langit berkabung gitu ya. Mereka langit sedih. Klaim mereka bahwa hari itu enggak mungkin turun hujan. Nah, ini klaim batil tentunya. Ya, ini bertentangan dengan sunnatullah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak benar apa yang mereka klaim bahwa hari itu hari-hari berkabung. Langit juga tidak akan turun hujan. Dan bahkan bagi mereka di hari 10 Asyura itu ya, itu hari di mana tidak boleh melakukan pernikahan. Tidak boleh bergembira di hari itu karena memang hari bersedih. Ya, hari berkabung. Maka ritual dan kegiatan mereka di tanggal 10 Asyura itu sendiri banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu diwaspadai. Ya, jangan sampai ya ini hadir di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin as-sunni. Nah, kegiatan mereka di tanggal 10 Asyura itu sendiri juga tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan yang diada-adakan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, beliau menyampaikan bahwa setelah wafatnya Husain, maka ada dua bid'ah yang dilakukan. Bid'ah pertama, baik itu dari kaum as-sunni yang mengaku sunni ataupun oleh orang Syiah. Orang Syiah jelas di hari itu mereka berkabung dengan meratap dan kesedihan, menunjukkan kesedihan mereka. Nah, seperti juga hadis yang disampaikan tadi, meratap. Mereka Masya Allah hari itu berkabung, meratap, ya, memukul diri mereka, ya, kemudian merobek-robek baju mereka dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Laisa minna, kata Nabi SAW, man latamal khudud wa syaqqal jiyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukanlah golongan kami, kata Nabi SAW, yang memukul-mukul pipinya, kemudian merobek-robek bajunya, ya. Lalu kemudian mereka menyeru dengan seruan jahiliyah, meratap. Ini bukanlah perbuatan yang disyariatkan oleh agama kita yang mulia ini. Nah, bid'ah yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini yang mengaku sunni, mereka bergembira hari itu dengan merayakan dengan kegembiraan, baik dengan cara makanan ataupun dengan perayaan-perayaan. Nah, nanti muncullah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari sebagian masyarakat kita masih lihat. Padahal yang disunnahkan oleh Nabi kita berpuasa di hari Asyura itu. Nah, inilah yang harus kita contoh dan harus kita tiru dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kegiatan mereka di tanggal 10 Asyura itu tidak terlepas dari penyimpangan-penyimpangan, kemudian daripada perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang diada-adakan dalam agama kita. Bahkan subhanallah, juga di dalam kegiatan Asyura itu ada sejarah yang terbalik gitu ya. Ada bukti sejarah yang sangat bertentangan. Yang pertama, sejarah di mana orang-orang Syiah ya, di tanggal 10 Muharram jika tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan, mereka menganggap kaum Sunni ini memusuhi dan membenci siapa?
Husain bin Ali. As-sunnah mencintainya, mencintai Nabi dan mencintai keluarganya, mencintai seluruhnya. Ya, anak dan keturunan Nabi SAW kita cintai semua. Tapi di sejarah bahwa mereka mengklaim As-Sunni membenci Husain dan membenci keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara hal yang bertentangan bahwa kejadian kematian Husain ibn Ali bin Abi Thalib itu mereka mengklaim para sahabat harus bertanggung jawab. Nah, seluruh sahabat ini mereka harus bertanggung jawab dengan kematian. Maka kejadiannya di Kufah dan itu terjadi di mana atas perintah Yazid, dan mereka menyalahkan Yazid bin Muawiyah 100%, padahal itu tidak seutuhnya. Kejadian itu adalah dan memang konflik politik dan sudah banyak terjadi hal-hal yang sangat berat di sana. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kemudian kita melihat apa yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang Syiah di tanggal 10 Muharram ini, sungguh tidak ada dasar dari agama kita yang mulia dan tidak ada panduan yang utuh dari agama kita yang mulia. Maka itu berhati-hati kita dan jangan sampai kita dan keturunan kita, masyarakat kita, bahkan keluarga besar kita ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Sungguh sangat banyak data dalam kehidupan ini. Di masyarakat Indonesia juga sudah banyak ya, mereka tidak lagi merasa takut tapi sudah merasa mendapatkan posisi dan dengan mudah untuk ya melakukan apa yang mereka yakini. Ya, tidak seperti dahulu beberapa tahun yang silam, tapi hari ini mereka sudah menampakkan aktivitas mereka dan bahkan mengekspos di medsosnya, dan itu ya hal yang sangat menyedihkan kita. Dan bahkan tokoh-tokoh mereka juga ada gitu ya, dan bahkan mereka mengatakan dengan sendiri dan tidak lagi merasa hal yang malu mereka untuk menyembunyikan identitas mereka. Ikhwafillah, di hari tanggal 10 Asyura kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah selamatkan Musa, Allah berikan kebaikan, Allah selamatkan Musa dan kaum-kaumnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kemudian Nabi kita SAW juga berpuasa dan meminta kita untuk berpuasa. Ini harus kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita usia yang panjang untuk bertemu kembali di bulan Muharram tahun-tahun berikutnya, dan kita bisa berpuasa di tanggal 10 Asyura agar dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu berkabung bukanlah bagian dari aktivitas dan bukan bagian daripada hal yang disunahkan untuk kita sebagai sunni, tapi itu adalah bagian budaya kebiasaan yang itu lahir dari rahimnya orang-orang Syiah. Dan kalau kita lihat asal usul juga demikian, mereka mengadopsi dari kebiasaan-kebiasaan dan budaya Persia, karena Islam sungguh sangat jauh dari hal-hal yang dilakukan oleh mereka di hari-hari tersebut. Wallahu taala alam. Barangkali ini yang bisa Anda paparkan pada kesempatan yang singkat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan untuk paparan berikutnya. Dan selanjutnya kita akan sempurnakan dengan mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falitafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwah fillah, asatizah, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini, yang sama-sama kita muliakan, Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah, Saudara Ray, dan ikhwah di studio, serta para
pendengar Radio Robani dan pecinta KMTV dimanapun berada. Pantas kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan rutin kita yang kita beri nama dengan Diktat, sebuah dialog yang senantiasa mudah-mudahan bisa mencerahkan dan bisa menambah pengetahuan agama kita. Ini semua tidak mungkin bisa terjadi kalau seandainya Allah tidak memberikan kemudahan. Ungkapan salawat dan salam juga mestilah kita ucapkan terus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kehadiran beliau diutus sebagai Rasul, taulah kita mana yang hak, mana yang batil. Kehadiran beliau membuat kita bisa mengerti mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu bagaimana cara yang benar dalam menyembah Rabb kita. Kita tahu bagaimana cara yang tepat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa beliau sangatlah besar bagi kehidupan kita. Bahkan sampai di akhirat kelak pun beliau masih memikirkan kita sebagai umatnya. Oleh karena itu sangat tidak wajar kalau seandainya cinta beliau tidak kita balas dengan cinta yang sama. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kita bisa selamat di hari mahsyar, karena Nabi sendiri mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di hari mahsyar akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan mudah-mudahan pula pada hari itu kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah fillah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, bersyukur atau berkabung. Sudah banyak poin yang disampaikan oleh dua guru kita sebelumnya. Saya ingin melengkapinya dengan sebuah riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan muncul nanti fi Thaqifin al-kadzabu wal mubir, akan muncul nanti di Thaqif Bani yang ada di Taif saja. Thaqif al-kadzab wal mubir. Ini sebuah riwayat yang kalau Imam At-Tirmizi itu menghukumkannya sebagai hadis yang hasanun gharib, tapi ada di antara ulama yang menghukumkannya sebagai hadis yang sahih. Ada dua yang akan muncul nanti dari Thaqif, itu dari kabilah Thaqif As-Saqafi. Yang pertama adalah Al-Kadzab. Diberikan penjelasan oleh ulama hadis bahwa yang dimaksud dan Al-Kadzab di situ adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Sedangkan Al-Mubir itu artinya Al-Muhlik, orang yang perusak, penghancur segala-galanya. Itu yang dimaksud adalah Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Jadi karena Thaqif maka dua-duanya adalah As-Saqafi. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, dia yang dimaksud oleh Nabi dengan Al-Kadzab, sang pembohong. Beliau adalah termasuk orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Ahlul Bait, dan berarti beliau adalah dari kalangan Syiah, orang Syiah yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Ahlul Bait atau pecinta Ahlul Bait. Mereka masuk dari pintu ini
sehingga banyak orang yang tertipu. Padahal Ahlul Bait yang dimaksud oleh orang-orang Syiah itu tidaklah sama seperti Ahlul Bait yang dimaksudkan oleh orang-orang Ahlus Sunnah. Orang Syiah ketika mengklaim sebagai pecinta Ahlul Bait, itu yang masuk dalam kategori Ahlul Bait itu hanya 5 orang aja. Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dan kemudian adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hanya sekedar klaim saja. Karena kalaulah memang mereka mencintai Rasul, mereka seharusnya pasti akan mencintai Aisyah. Karena Aisyah adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah memang mereka mengaku mencintai Rasul, maka mereka harusnya mencintai Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah orang yang sangat dicintai pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ketika ditanya siapa yang paling kamu cintai dari kalangan perempuan, Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki, Abuha, bapaknya. Berarti Aisyah, istri Nabi, yang sangat dicintai beliau. Abu Bakar, orang tua dari istrinya yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar mereka mencintai Nabi, maka yang dicintai Nabi mereka harus ikut mencintainya. Jadi klaim mereka bahwa mencintai Ahlus Sunnah, mencintai Ahlul Bait itu sebenarnya hanya omong kosong aja. Lalu kenapa Hasan, Husain? Karena Hasan itu salah satu dari istrinya ya, ada dari Persia. Dari kalangan Persia, kalau sekarang Iran itu ya, yang di Iran. Ternyata itu rupanya yang menyebabkan dia mengklaim bahwa mencintainya. Karena sudah jadi jadi mondo, udah jadi bagian dari keluarga. Maka Al-Mukhtar bin Abu Ubaid tadi itu mengklaim sebagai pecinta itu. Maka para ulama hadis mengatakan al-kadzab yang dimaksud di hadis itu adalah beliau. Dan memang ternyata secara faktual memang aliran yang paling pembohong itu adalah Syiah. Pantas disebut sebagai al-kadzab karena apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan itu hanya sesuai dengan keinginan hawa nafsu saja. Apa aja yang mereka klaim, mereka ucapkan, lalu dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Al-Quran aja bagi mereka tidak sempurna, itu kebohongan, apalagi yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka menganggap mereka punya mushaf, namanya mushaf Fatimah, sementara yang di kita adalah mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani, kenapa disebut mushaf Utsmani? Karena pada masa Utsman lah dulu ditulis ulang kembali sebuah mushaf yang ada dikumpulkan lalu ditulis ulang. Itu yang disebut mushaf Utsmani. Tapi bagi orang-orang Syiah itu belum cukup, karena ada riwayat orang Syiah itu mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu jumlahnya adalah 17.000 ayat. Sementara Al-Quran kita hanya 6.000 sekian. Berarti ada 11.000 yang belum ada, yang belum tersampaikan atau yang disembunyikan. Mereka menuduh pula yang menyembunyikan adalah Umar bin Al-Khattab. Jadi kebohongan demi kebohongan kita dapatkan dalam keyakinannya orang-orang Syiah. Kebencian mereka sangat nyata terhadap para sahabat, padahal sahabat adalah orang-orang pilihan sebagai teman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya ketika mereka menuduh sahabat itu orang yang paling buruk, berarti mereka sama dengan menuduh Nabi salah pilih mencari kawan, salah pilih mencari istri. Berarti tidak tepat Nabi mencari istri. Berarti mereka sebenarnya membenci Rasul. Tetapi karena taqiyah yang tadi disebutkan oleh guru kita, mereka menyembunyikan itu semua, dan itu pula lah yang menyebabkan banyak orang yang tertipu
dengan kelompok Syiah ini. Yang tadi Al-Mukhtar ini adalah bagian dari kelompok Syiah yang disebut sebagai Al-Kadzab yang ada pada hadis. Adapun Al-Mubir itu Al-Muhlik, orang yang memang merusak. Dan itu adalah Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Kalau kita baca sejarahnya, para ulama mengatakan tidak ada khalifah sekejam beliau, Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Tidak ragu-ragu dia untuk memenggal leher para ulama yang kalau seandainya bertentangan dengan beliau. Termasuk di antaranya yang korbannya adalah Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair Ustaz, ya, yang juga dibunuh atau mati di tangan beliau, salah seorang tabi'in, ulama besar, pembela sunnah Rasulullah SAW, tapi wafat di tangan beliau. Maka Al-Mubir, Al-Muhlik, maka pantas disematkan pula kepada Al-Hajjaj As-Saqafi dari Thaqif yang kata Rasulullah SAW. Kalau kita bawa kepada judul kita pada hari ini, bersyukur dan berkabung, ternyata dua-dua itu simbol, satunya simbol untuk bersyukur, satu simbol untuk berkabung. Karena Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi itu masuk dalam kalangan nawasib, berarti Ustaz, ya, orang-orang yang bersyukur dengan kematiannya Husain, sehingga mereka melakukan pula banyak hal yang mereka lakukan sebagai tanda syukur dan tanda gembiranya mereka. Itulah yang digambarkan oleh guru kita tadi, Dr. Dasman. Sebagian yang bersyukur itu mereka di hari itu menganggap sebagai hari raya, keluar pakai baju baru, dan begitu menjadi dermawan di hari itu kepada keluarganya. Maka muncul banyak hadis-hadis yang terkait dengan ini, yang kata para ulama hadis itu la aslalahu, atau hadisnya maudhu atau palsu. Apa contoh hadisnya? Barang siapa yang pada hari Asyura itu menjadi pemurah kepada istri-istrinya, kepada keluarganya, maka di tahun itu akan dilapangkan rezekinya. Nah, ini bagi istri suka ini hadis ini. biar para suami pemurah pada hari itu kan, apalagi kalau kebetulan suaminya tidak pula pemurah kan. Di hari itu menarik ini hadis ini. Tapi barang siapa yang hari itu jadi pemurah, maka setahun dia tidak akan miskin. Ada manik tahala itu saja. Barang siapa yang celak mata itu pada hari Asyura itu, maka dalam hadis itu dikatakan di tahun itu matanya tidak akan sakit. Barang siapa yang bercelak pada hari Asyura, maka pada hari itu matanya tidak akan rusak, tidak sakit, tidak ada kena sakit mata pada tahun itu. Ini contoh-contoh riwayat yang bisa saja datang dari kelompok yang bersyukur tadi itu. Karena dulu kan memang munculnya hadis-hadis palsu itu kan untuk membela keyakinan kan. Orang Syiah memunculkan banyak hadis untuk membela keyakinan mereka. Nanti datang lagi kelompok-kelompok yang lain memunculkan hadis-hadis palsu itu untuk membela keyakinan mereka. Maka berbagai macam bentuk yang mereka lakukan, membuat makanan dan lain sebagainya, itu ternyata semua bukan sebagai sebuah anjuran. Maka Syekhul Islam itu pernah ditanya tentang bagaimana hukum untuk membuat makanan. Kadang ada bubur syura, ada buat makanan yang lain kemudian dibagi-bagikan kepada tetangga. Kalau tujuannya untuk merayakan hari itu, apa jawaban beliau? Itu sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan dari Rasulullah SAW, juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, dan juga tidak dikenal perbuatan seperti itu daripada ulama-ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga seperti Sufyan Ats-Tsauri. Disebutnya banyak-banyak nama, Ishaq ibnu Rahwiyah, itu tidak dikenal hal itu dari mereka. Sehingga kalau tidak dikenal, ya berarti sesuatu yang tak perlu untuk dilakukan.
Cuma ya kalau ada orang umpamanya ingin berbagi rezeki untuk orang berbuka, ada orang berbuka puasa umpamanya di hari Asyura, di hari ke-10, lalu ia ingin berbagi rezeki, ya saya kira tidak ada persoalan. Tapi tidak ada keterkaitannya dengan mensyukuri hari itu seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok nawasib yang memang bergembira pula dengan kematiannya Husain. Di satu sisi Al-Mukhtar Ibn Abi Ubaid justru adalah orang yang merasa itu adalah hari berkabung, karena hari itu adalah hari di mana kematiannya Husain yang direkayasa, yang pada hakikatnya pembunuhnya sesungguhnya adalah orang-orang Syiah. Ini salah satu dari kebohongan yang datang dari mereka. Mereka pintar untuk membolak-balikkan fakta. Mereka menuduh padahal mereka yang melakukan. Masa mereka bergembira dengan kematian Husain padahal yang bunuh adalah mereka sendiri? Setelah terbunuh lalu dibalikkan faktanya. Nah, sekarang dihormati sebagai hari yang berkabung. Padahal penyebab kematiannya adalah mereka sendiri. Yang dulu pernah membunuh ayahnya, pernah meracun Hasan, kan dari mereka semua. Dan itu diceritakan dalam buku-buku yang mu'tabar, buku-buku sejarah yang mu'tabar. Saya juga ingin mengingatkan kalau baca buku sejarah memang harus berhati-hati. Apalagi di kita, di Indonesia. Tengok buku-buku sejarah. Kalau ditulis oleh orang-orang Syiah, maka pasti banyak bohongnya. Pasti banyak keterbalikan fakta yang diutak-atik. Tidak lagi sesuai dengan yang sebenarnya. Tengok aja nanti ketika mereka bicara tentang peristiwa Ali dan Muawiyah umpamanya, apa yang mereka sampaikan. Kalau sudah ada kata-kata merendahkan Muawiyah, bahkan melaknat, itu dipastikan penulisnya adalah Syiah. Ada terjadi memang antara Ali dan Muawiyah, tapi tidak seperti yang diceritakan. Nah, maka hari ke-10 itu karena itu adalah hari kematiannya Husain di Karbala. Karbala itu karbun wabala. Karbun wabala. Itu karbun wabala itu bala itu kan musibah. Karbun itu ya sesuatu yang memang terjadi yang tidak menyenangkan. Kalau kita menyebutnya sebagai Karbala, tempat di mana wafat Husain dan hari di mana wafatnya Husain. Tadi sudah diceritakan, memukul-mukul badan, semakin banyak darah yang keluar berarti semakin hormat kepada Husain. Ini agama mana ini yang seperti ini? Kadang itu juga dibawa anak yang masih digendong itu digini-ginikan kepalanya, sudah diajak ikut untuk merasakan duka cita karena dulu Husain aja dibunuh, maka sekarang masa berdarah dari sedikit aja tidak sanggup, maka dipukul-pukul badan mereka. Padahal tadi hadis sudah diulang-ulang oleh guru kita, laisa minna man latama al-hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awati al-jahiliyah. Bukan golongan kita orang-orang yang memukul-mukul pipi. Justru itulah yang mereka lakukan. Yang dilarang Nabi justru itulah yang mereka lakukan. Dan di sisi yang lain, di satu sisi selain daripada mereka melakukan itu, mereka jadikan juga hari ke-10 itu adalah hari haulnya Husain. Hari mereka datang ke kuburan Husain. Ketika datang ke kuburan Husain itu mereka tidak lagi ingat kepada Allah, ingat hanya Husain saja. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Mereka jadi mereka itulah yang mereka lakukan, dan mereka sudah menyembah Husain. Maka meminta-minta ke kuburan, sujud-sujud di kuburan itu sesungguhnya sunnahnya Syiah. Itu bukan sunnahnya Nabi. Sahabat tidak pernah melakukan, tidak pernah terjadi dari kalangan salaf. Yang pertama melakukan adalah orang-orang Syiah. Diikutkan oleh orang-orang Sufi. Kenapa orang Sufi yang mengikutkan? Karena sebagian besar Sufi itu berasal dari Syiah.
Datang ke kuburan, kalau ada yang dianggap kuburan-kuburan keramat nanti mereka sampai ke sana sujud-sujud, tawaf-tawaf di situ, meminta-minta kepada ahlul kubur. Ini kalau diceritakan yang seperti ini dianggap pula kita melarang ziarah kubur. Ini orang ini tidak benci pada amal ziarah kubur. Bukan benci pada amal ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah sunnah Nabi. Kalau ziarah kuburnya Nabi yang menyuruh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu dilarang tapi sekarang silakan kalian untuk menziarahnya. Maka berziarah kubur itu sunnah dari Nabi kita sendiri karena dia yang memerintahkan dan dia juga sekaligus melakukannya. Tetapi menyembah-nyembah kubur, meminta kepada ahli kubur, sujud-sujud kepada kuburan, tawaf-tawaf di kuburan, itu adalah sunnahnya Syiah. Kalau ada orang hari ini yang melakukan perbuatan seperti itu, berarti dia tidak melakukan panduan yang datang dari Nabi, tapi dia justru melakukan panduan yang datang dari Syiah. Dan betapa banyak hal-hal yang seperti itu dilakukan. Jauh lagi dari kuburan Husain itu mereka sudah tidak lagi merangkak tapi berbaring menuju ke kuburan itu. Nah, ada juga kadang yang dibuat seperti itu. Kuburan kiai, pimpinan pondok, itu gurunya murid-muridnya itu 50 meter menjelang sampai ke kuburannya itu sudah sambil merangkak. Ini sama sekali tidak mungkin kita bisa mengatakan sebagai sunnah Nabi. Yang bisa kita katakan hanyalah sunnah Syiah. Dan kata mereka ini adalah bagian dari cara mengingat hari mereka, hari haulnya Husain, hari di mana mereka berkabung dan menunjukkan rasa berkabungnya mereka. Jadi dari hadis tadi itu nampak oleh kita dua sisi, ada yang bersyukur, ada yang berkabung. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan umat Islam yang seharusnya apa yang mereka lakukan? Bukankah hari ke-10 adalah hari yang sangat mulia? Betul, tapi jangan terjebak dengan dua cara ini. Kalau ingin bersyukur, tapi tidak seperti yang dilakukan oleh Nawasib yang tadi itu, yang tidak ada dalil, tidak ada landasannya. Nabi kita sudah memberikan panduan untuk kita, di mana tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ke-10 Muharram itu hari di mana salah satu dari hari-hari yang paling baik untuk kita berpuasa, dan puasa satu hari itu bisa membuat kita terampuni dosa satu tahun yang sebelumnya. Oleh karena itu cara kita untuk bersyukur ya lakukanlah sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasa bukan karena hubungannya dengan Husain, tetapi hubungannya dengan peristiwa besar yang lain yang Nabi kita mengingatkan. Karena ketemu dia dengan orang yang berpuasa, umatnya Nabi Musa, lalu mereka menganggap itu hari yang baik karena dulu hari Nabi Musa diselamatkan. Kata Rasul, kami lebih pantas, lebih berhak untuk memuliakan Musa daripada kalian. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa dan supaya berbeda. Nah, ini Nabi selalu ingin umat Islam ini punya jati diri. Jadi jangan ikut-ikutan. Karena kebanyakan memang sekarang itu hanya ikut-ikutan. Semua yang dilakukan oleh dunia lain itu mereka ikut-ikutan pula dan bangga untuk mengikutinya. Tapi Nabi ingin menunjukkan bahwa kita mesti menunjukkan jati diri sendiri. Sehingga Nabi mengatakan, andaikan tahun depan masih hidup, maka dia akan melakukan puasa sehari sebelumnya, berarti pada hari yang ke-9. Maka ada tingkatan-tingkatan keutamaannya nih Ustaz ya. Yang pertama ya puasa 10 itu sendiri. Yang kedua sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kalau seandainya dilengkapkan sehari sebelum, sehari sesudah, dan pada hari 10 itu sendiri, itu juga akan menjadi
menjadi baik. Tapi setidaknya andaikan sebelum dan sesudah tidak, maka yang 10-nya jangan ditinggalkan. Begitulah cara untuk mensyukuri di hari itu. Itulah cara Nabi kita yang dia minta kita untuk melakukannya. Yang kalau seandainya kita cukupkan dengan cara seperti itu, maka insya Allah kita akan selamat, insya Allah. Karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Adapun dua sisi tadi itu, berkabung bersyukur tapi dengan cara mereka sendiri, maka semuanya pasti akan tertolak karena tidak sesuai dengan panduan syariat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan oleh Allah untuk tetap berada pada panduan Nabi kita. Nggak belok kanan, nggak belok kiri, tetap saja pada jalannya. Itulah jalan selamat, insya Allah. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk guru-guru kita yang sudah memaparkan materi kita di kesempatan hari ini di Diktat dengan bersyukur atau berkabung. Semoga ini menjadi ilmu dan pemahaman bagi kita untuk lebih bijak dan lebih bisa mengamalkan mana yang memang sesuai dengan fakta sejarah dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi dengan 10 Muharram ataupun hari Asyura ini. Taib, para pemirsa KMTV dan juga Generasi Robani, kita jawab beberapa pertanyaan yang ada. Masuk di 0821749099111 dan juga di laman medsos kita bacakan terlebih dahulu. Mohon izin kepada guru kita untuk kita bacakan di sisa waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini komentar dari laman Facebook. Ustadz, ada yang mengatakan orang sibuk berperang membela Palestina dan bicara nuklir, sementara kita atau dalam tanda kurung kalian ini masih sibuk bicara Syiah Sunni. Apa benar hal yang seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ini mirip dengan orang yang mengatakan orang sibuk perang melawan orang kafir. Ya, antum sibuk dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Antum sendiri sibuk dengan apa? Tidak Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dibaca, tidak pula pergi berjihad fisabilillah. Maka ikhwani fillah, ilmu hari ini adalah si afdal jihad. Bahkan ayat tentang perintah menuntut ilmu itu turun setelah Nabi pulang berjihad. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak mesti semua orang beriman itu pergi berperang. Tidak mesti. Ini Allah yang katakan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada di antara setiap golongan sekelompok yang pergi tafaqquh fid din. Khuruj fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Supaya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Gunanya apa? Untuk mengingatkan kaumnya setelah kembali, bukan melegitimasi apa yang dilakukan oleh kaumnya setelah kembali. Sebab apa? Ujungnya la'allahum yahzarun, agar mereka awas. Tapi kalau melegitimasi agar mereka gembira, la'allahum yafrahun. Jadi penuntut ilmu itu pulang bukan melegalkan yang ilegal, bukan melegitimasi kebiasaan dan tradisi. Sebab kalimatnya liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, ujungnya apa? La'allahum yahzarun. Karena memang ilmu lah yang tahu, termasuk yang bertanya seperti ini barangkali juga bukan ahlul ilmi. Dia melihat ya orang seperti ini juga mungkin akan terpengaruh dengan sekarang Israel perang atau dalam tanda petik pura-pura perang dengan Iran. Dan
Amerika seolah-olah membantu Israel dan Soviet serta Cina membantu Iran. Tapi mana orang Arab? Nah, apakah antum ingin juga orang Arab terlibat dalam perang Iran melawan Israel? Kenapa? Mana pula orang-orang Afrika, mana orang Barat, dan mana orang Indonesia? Masuklah ikut membela Israel atau membela Iran? Tidak. Kita ma'asyar ikhwani rahimati Allah subhanahu kan, yang pentingnya berilmu itu. Nabi alaihissalatu wassalam ketika di Makkah itu bukan tidak banyak sahabat yang ingin berjihad. Kenapa kita tidak melawan? Tapi Nabi alaihissalatu wassalam katakan lam nu'mar atau lam nu'zan, belum diizinkan dan belum diperintahkan. Sebab secara strategis militer peperangan, Nabi kalau berjihad di Makkah dia belum punya wilayah teritorial, Andainya mereka kalah, mereka masuk kerangkeng semua, tidak ada tempat untuk berlindung. Demikian juga dalam dunia perang itu tidak asal perang kita harus ikut semuanya. Makanya ada tingkatan-tingkatan fardu ain, fardu kifayah, dan ada sunat. Sekarang orang ingin memaksa misalnya Arab Saudi, kenapa tidak ikut perang di Palestina? Nah, ujuk-ujuk tiba-tiba kerjasama beli senjata pada Amerika, jadi jongos Amerika. Tapi kalau setiap yang bekerja sama akad jual beli dengan Amerika adalah jongos Amerika, kita lebih dulu, bahkan kita lebih parah. Arab Saudi tidak merubah aturan negaranya. Kadang, kalau kita kadang terima seperti itu, harus merubah ini dan itu. Jadi ikhwani fillah, makanya bicaralah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan ilmu. Makanya kapan baru Nabi alaihissalam dibolehkan berjihad? Setelah memiliki wilayah teritorial. Yang kedua, jihad itu bersyarat. Tidak ada jihad perorangan. Bacalah sejarah Islam itu, jihad itu adalah harus dipimpin oleh amir, oleh waliul amri. Sekarang saya bukan tidak mau, bahkan dalam hati tak boleh padam niat itu, niat untuk berjihad, niat untuk mati syahid. Tapi ada aturan, bukan melakukan perlawanan. Sekarang tidak diizinkan oleh yang berkuasa terhadap kita, lalu kita melawan. Habis itu antum pulang kemana nanti? Di sana tidak punya kewarganegaraan, di sini juga tidak. Nah sekarang kenapa Arab Saudi tidak turun tangan? Mereka lebih paham dari kita, lebih paham daripada kita, masuk ke dunia itu, dan itu yang diinginkan oleh Iran, itu yang diinginkan oleh Amerika. Mereka hancur, nanti Makkah dan Madinah jatuh ke tangan Syiah. Itu mereka inginkan. Mereka ganggu Yaman supaya Arab Saudi terganggu. Mereka ganggu nanti di atasnya lagi Lebanon supaya, dan Suriah supaya Arab Saudi ini ganggu Kuwait dulu supaya Arab Saudi ikut terlibat. Banyak cara-cara mereka untuk melibatkan, tapi Arab Saudi punya perhitungan. Alhamdulillah yang makan kambing seekor 6 orang tentu lebih cerdas daripada makan kambing 6 RT 1 ekor. Iya, karena mereka melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian furqan. Bisa membedakan, bukan dengan perasaan, tapi dengan ilmu. Jadi jihad tak boleh padam dari orang Islam. Tetapi jihad menjelaskan ilmu mana yang hak, mana yang batil, sunnah Syiah, itu lebih dulu diutamakan. Karena Syiah ini menjadi beban, bukan hanya sekedar benalu, racun bagi Islam. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, sebelum dia menaklukkan Salibiyin di Baitul Maqdis,
dia selesaikan dulu pemberontakan Syiah di Mesir. Karena Syiah itu menikam dari belakang. Coba sudah berapa kali perang Arab lawan Israel Yahudi untuk membebaskan Palestina. Tolong sebutkan kepada saya berapa kali Iran ikut membantu sejak tahun 48 sampai tahun 2024. Sudah berapa kali dia membantu orang Arab? Kenapa sekarang ketika Iran berperang atau pura-pura perang dengan Israel, untuk paksa untuk yakin bahwa Iran untuk kepentingan Arab, untuk kepentingan Islam. Alangkah bodohnya kita. Dulu ketika Iran dengan revolusinya, banyak orang-orang hebat yang terlibat dari negeri ini dan negeri Islam lainnya. Mereka menyokong sampai di Mesir ada gerakan Takribus Sunnati wa Syiah. Ya, orang-orang besar terlibat. Orang sekelas Yusuf Al-Qardawi, sekelas Abu Zahra, sekelas banyak di antara mereka. Tapi akhirnya Yusuf Al-Qardawi mengakui bahwa sikap ulama Saudi ini yang benar. Dia tahu tidak mungkin menyatukan air dengan minyak, tidak mungkin menyatukan api dengan air. Ibaratnya Syiah itu minyak dan kita air, tidak mungkin bersatu. Oleh sebab itu ikhwanifillah, inilah pemikir-pemikir yang seperti inilah yang selalu menjadi orang-orang tertipu dalam sejarah. Orang-orang tertipu dalam sejarah karena mereka mengetahui melalui retorika, melalui fakta dan data, bukti empiris dan pengalaman. Mereka lupa bahwa di sana ada petunjuk ilahi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan Majusi syirik, dahsyat permusuhan daripada Yahudi dan Nasrani. Allah sebab itu mudah-mudahan saudaraku yang bertanya atau mengomentari supaya belajar lebih dalam lagi bahwa menjelaskan bahaya Syiah jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat daripada mengomentari perang Israel Iran hari ini. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Ada tambahan Ustaz? Naam Ustaz, fadal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih atas pertanyaan, respon yang ditunjukkan ya untuk materi kita. Cuma menurut saya ungkapan itu hanya untuk membuat orang menjadi merasa tidak perlu untuk dibedakan antara Sunni dengan Syiah. Orang sekarang sudah sibuk untuk membela Palestina, masa masih sibuk untuk bicara Sunni Syiah. Syiah aja membela Palestina. Maka ungkapan-ungkapan seperti itu bentuk dari keberhasilan propaganda Syiah. Kalaulah tadi Syiah dikatakan yang paling pembohong, ini salah satu dari bukti kebohongannya. Apa kata Khomeini, Ali Khomeini yang sekarang ini Khomeini, bagi kami tidak penting Iran, yang penting adalah Islam. Ini ungkapan seperti ini masuk ke dada orang-orang yang tidak mengerti. Tetapi bagi orang-orang yang paham bahwa Syiah itu pembohong, tidak akan bisa percaya. Islam mana yang mau dia bela sekarang ini? Dan apakah betul dia sedang membela Palestina? Nah kan ini yang sudah sebuah realita yang harus dipahami secara mendalam. Kalau seandainya tidak dipahami secara baik, banyak orang yang tertipu. Bahkan bukan orang-orang level bawah, itu kelas-kelas atas yang pendidikannya tingkat tinggi, sudah doktor, sudah mengajar berbagai macam bentuk materi keislaman. Karena bahkan pakar-pakar politik, bahkan mereka menunjukkan kekaguman mereka kepada Syiah hanya dengan ungkapan Khomeini seperti itu. Yang penting adalah Islam, bukan Iran. Iran itu tidak penting, yang penting adalah Islam. Hanya karena ungkapan seperti itu, lalu kita bisa terpedaya, terpengaruh. Maka saya kira tidak pantas ungkapan seperti itu. Karena untuk membedakannya harus selalu diingatkan. Kenapa demikian? Karena semakin banyak orang yang tidak paham.
Semakin banyak orang tidak mengerti siapa itu Syiah, siapa itu Sunni. Di Indonesia saja. Kenapa Syiah bisa berkembang? Karena mereka tidak mengerti siapa itu Syiah. Mereka memandang dari sisi kulitnya karena mereka taqiyah. Dipandang jubahnya, dipandang surbannya. Tapi apa yang akan mereka lakukan? Keyakinan apa yang akan mereka sampaikan? Bahkan kalau yang Rafidhah, sulit disebut sebagai muslim. Apakah muslim orang mengkafirkan para sahabat? Oh itu dulu Ustaz, enggak ada dulu-dulu, dari sekarang itu justru yang ada adalah Rafidhah. Dulu ada yang lebih dekat kepada Ahlussunnah kayak Zaidiyah, itu ada di Yaman. Apakah yang di Yaman sekarang masih Zaidiyah? Atau tidak? Nah, jadi memang mesti terus diangkat, mesti terus diberikan penjelasan. Ada juga ungkapan orang sudah sampai ke bulan kalian masih aja sibuk dengan dia ke bulan juga enggak, Bukhari juga enggak. Lalu kecuali kalau dia yang sudah sampai ke bulan. Ada orang bicara toharo harus berwuduk begini, itulah ungkapan yang keluar. Oh, orang sudah sampai ke bulan, kalian masih sibuk dengan? Buat apa sampai ke bulan kalau toharo enggak bisa? Biar enggak pernah sampai ke bulan asal toharonya betul, toharonya bagus. Ah ini. Jadi ungkapan seperti itu kepada yang penanya, pikir-pikirlah baik-baik dalam bukan yang bertanya ya, dia mengomentari satu ungkapan. Kita tidak menujukan pada yang bertanya tadi, tetapi yang mengomentari tadi itu pikir-pikir baik-baik, tambah terus ilmu, semangat belajar terus, hilangkan kebencian. Jangan gara-gara kebencian kepada sesuatu lalu meninggalkan kebaikan yang ada pada sesuatu itu. Saya kira itu sekedar tambahan. Ini al-haditsu yajurru ba'dahu ba'dan. Al-haditsu yusujun. Jadi menarik seperti yang diungkapkan beliau tadi. Khamenei, pemerintahan tertinggi Iran hari ini mengatakan, kami tidak perlu Iran, tidak perlu kami, nyawa kami siapkan. Yang penting Islam. Ini ingatkan saya dulu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini menipu orang yang dapat wahyu. Itu Nabi alaihissalam, wahyu masih turun. Masih menipu juga. Memframing ya. Setiap Jumat dia berdiri. Sebelum Nabi naik mimbar, dia dulu yang pidato. Sebelum Nabi khutbah. Haza Rasulullah. Nah, mantap ya. Jadi ini adalah Rasulullah. Ahdahu ilaikum. Allah hadiahkan kepadamu secara istimewa. Fansuruhu wa azziruhu wa azzimuhu. Tolong dia, muliakan dia, besarkan dia. Masya Allah. Tapi sahabat tidak tertipu akhirnya. Orang-orang lemah saja yang tertipu. Karena sahabat ilmunya dari Nabi SAW. Sering baca Quran, sering dengar hadis Nabi. Bahwa orang munafik itu nampak. Walaupun orang lain tertipu. Maka setelah terjadi perang Uhud, dia tarik sepertiga pasukan. Dari 1.300 lebih dia tarik. Bayangkan, kita musuh dihadapi 3 kali lipat, tiba-tiba ada orang yang mundur dari barisan. Goncangan luar biasa bagi kaum muslimin di Ajmatus Syaikhain. Goncangan luar biasa ketika menarik pasukan di Uhud. Tetapi Allah, walakin Allah sallam. Allah yang selamatkan, Allah tetapkan. Mereka kenapa menarik diri? Karena sudah berkeyakinan secara hitung-hitungan pertahanan Madinah rapuh. Oleh sebab itu mereka berharap Quraisy menang. Ketika Quraisy menang, mereka selamat, kami tidak ikut berperang. Itu saja yang mereka inginkan, tidak ingin berperang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, setelah Jumat pertama setelah perang Uhud, Abdullah bin Ubay naik lagi, berdiri, berpidato, bukan saldo ya. Ya berpidato bahwa ini Rasulullah. Sekarang dia tarik orang ke sarungnya. Duduk, kami sudah tahu siapa Anda. Kemarin kan udah tahu sebenarnya tapi belum terbukti dalam tindakan. Makanya saya katakan
Sudah puluhan kali orang Arab, Muslim, Ahlussunnah perang melawan Yahudi untuk membebaskan Palestina. Termasuk Raja Faisal dulu, Raja Saud turun langsung berjihad. Ya tentu nak justru Arab Saudi sekarang kan. Tetapi berapa kali Iran ikut membantu, berapa kali Iran ikut menyokong. Selamanya adalah Iran selalu bersekongkol dengan Yahudi, atau paling hebat dia jadi penonton setia. Oleh sebab itu ikhwani fillah, seperti kata-kata Dr. Helmi tadi, orang taqiyya ini tidak bisa dipegang cakapnya. Islam yang mana yang dia maksudkan? Islam yang mengafirkan kaum muslimin kah? Atau Islam yang mengislamkan kaum muslimin? Sunnah kan tidak. Setelah Nabi wafat, sahabatlah yang menyambung risalah Nabi alaihissalatu wassalam. Sepakat umat Islam untuk mengangkat Abu Bakar. Abu Bakar sepakat mewasiatkan Umar dan dibaiat oleh kaum muslimin. Mereka mengatakan setelah Islam Nabi wafat, seluruh sahabat murtad kecuali yang ada hubungannya dengan Persia, seperti dikatakan oleh beliau tadi, kecuali yang ada hubungannya dengan orang Persia. Itu hanya 5 orang. Apakah antum rela membenarkan, meyakini, mempercayai orang-orang penipu seperti itu? Kalau antum percaya berarti antum siap dikicurin antara. Ya, sebab para ulama kita sepakat tidak ada golongan manapun yang lebih pendusta daripada Syiah. Tidak ada golongan lebih pendusta daripada Syiah. Baik secara fakta maupun secara teori, mereka adalah kaum munafikin. Wallahu musta'an. Dan ini sering kita dengar ikhwana, sering kita dengar. Tapi itulah, saya juga kata seperti Dr. Helmi, bukan orang biasa. Ada yang profesor, ada doktor, ada pengamat politik internasional, bahkan ada ustadz, aktivis dan sebagainya. Ya itulah, karena mengambil ilmu seperti kata Ibnul Qayyim bukan min ainil ilmi. Sama dengan orang yang percaya sama orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak sama seperti dulu bermusuhan sama Islam. Sekarang lebih bermusuhan. Allah sudah katakan lan tarda ankal yahud wala nasara, tidak selamanya. Dan buktinya ada. Buktinya ada sampai hari ini. Mereka memusuhi kita. Memusuhi kita. Membuat aliran-aliran di studi-studi barat, aliran-aliran paling sesat dipelajari, lalu disampaikan kepada anak-anak kita yang cerdas belajar di sana, pulang di Indonesia jadi pakar Islam, pakar sejarah Islam yang merusak Islam dari dalam. Ya, mereka halus dengan mengatakan metodologi Barat lebih bagus daripada metodologi Arab. Padahal yang maksudnya metode Arab itu adalah metode Islam, tapi dibungkus dengan bahasa Arab. Tentu rasisme naik, nasionalisme naik. Berarti Indonesia bisa lebih hebat daripada Arab. Kan ada sebagian teori mengatakan nanti khilafah bisa saja di Indonesia, bisa saja dari Indonesia. Ya, saya bukan tidak mengatakan mustahil, tidak menurut takdir, tapi Allah sudah memilih. Allah memilih orang-orang yang patut untuk itu. Semoga saja, walaupun tidak mustahil, tapi kayaknya masih jauh panggang dari api. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk guru-guru kita yang sudah menjabarkan dari pertanyaan komentar tadi, yang mudah-mudahan ini mencerahkan dan menjadi ilmu untuk kita bersama untuk lebih bijak menyikapi hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai salah pilih dalam pemahaman ataupun komentar-komentar yang ada di laman media sosial ataupun di mana saja antum menemukannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita bersama dan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakallah khair untuk Ustadz kita yang sudah memberikan materi untuk hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ada waktu kembali dan Allah mudahkan kita kembali didiktat dengan episode dan judul ataupun tema yang berbeda. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan
sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara